Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Kali Linux. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan instalasi Kali Linux di VirtualBox maupun tanpa VirtualBox di Windows 11, serta bagaimana cara melakukan setting dasar setelah instalasi Kali Linux. Di video ini saya akan menjelaskan menu dasar dari VirtualBox dan Kali Linux. Sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Sebagai pemula di bidang ini, tentu saja yang perlu kita lakukan adalah mengenal lebih jauh mengenai menu dasar di VirtualBox maupun di Kali Linux. Di sini saya sudah masuk di Kali Linux. Teman-teman bisa perhatikan di menu dasar, ketika kita klik File, maka akan muncul beberapa pilihan, yaitu Preference, kemudian Reset All Warnings, dan Close. Kita klik Preference dan akan terbuka sebuah jendela di mana akan memiliki beberapa pilihan, yaitu mulai dari General, Input, Update, Language, Display, Proxy, dan Interface. Apabila di sini tidak ada perubahan apa-apa, kita klik mesin saja. Kemudian perhatikan di sini ada beberapa pilihan kembali. Setting, Text Snapshot, Session Information, File Manager, Show Log, Pause, Reset, dan ACVI Shutdown. Klik Setting. Kemudian nanti teman-teman bisa perhatikan bahwa ini adalah setting dasar yang sudah kita lakukan di VirtualBox. Mulai dari General, System Display, Storage, Audio Network. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara melakukan setting di bagian network, dan di sini kita lihat bahwa settingannya sudah terpilih. Attach to bridge adapter menggunakan Realtek PCI. Kemudian kita lanjutkan ke serial port, USB, share folder, dan user interface. Nah, jika tidak ada perubahan apa-apa, kita lakukan OK, dan yang penting kita lihat di sini adalah di bagian view. Nah, di bagian view ini ada beberapa pilihan, yaitu full screen mode, bisa diaktifkan dengan menekan host F atau tekan kontrol di sebelah kanan kemudian F. Seamless mode atau kontrol di sebelah kanan kemudian L. Scale mode, kontrol di sebelah kanan dan C. Kemudian ada just window size, auto resize, text screenshot, recording, ada menu bar, kemudian ada status bar dan virtual screen. Nah, kita coba full screen mode, kemudian klik switch. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa tampilan Kali Linux kita sudah full mode atau full screen. Apabila ingin keluar dari tampilan ini, maka silahkan teman-teman tekan kontrol kemudian F. Apabila kita mengaktifkan seamless mode, maka kita akan dapat menggunakan Windows bersama dengan Kali Linux. Di sini saya mengaktifkan atau membuka Microsoft Word sekaligus membuka terminal di Kali Linux. Ketik ls atau list untuk melihat isi konten dari sebuah folder atau directory, dan sekaligus saya bisa mengetikkan selamat datang di Microsoft Word. Kemudian kita kembali ke terminal, ketikkan who am I Kali. Baik teman-teman, kita selanjutnya masuk menggunakan scale mode. Switch. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa di tampilan scale mode ini kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi skalanya bisa menyesuaikan besar atau kecil. Kemudian yang penting berikutnya itu adalah text snapshot. Fasilitas ini memungkinkan kita untuk mengambil gambar di layar, kemudian menyimpannya dengan nama misalnya desktop Linux. Selanjutnya recording, kita bisa merekam layar. Menu bar, apabila kita ingin hanya menampilkan menu-menu yang kita inginkan saja. Di sini bisa dipilih dan diklik menu yang ingin ditampilkan atau tidak ingin ditampilkan. Selanjutnya status bar. Di status bar setting, kita bisa lihat status bar akan muncul di bawah layar, dan virtual screen. Fasilitas ini kita bisa mengubah atau meresize tampilan layar kita
dari misalnya 640 kali 480 jadi 1920 kali 1080. Selanjutnya kita klik icon naga. Di sini teman-teman bisa perhatikan terdapat ratusan tools yang disediakan khusus untuk melakukan aktivitas hacking ini, dan diurutkan dimulai dari information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, wireless attack, reverse engineering, exploitation tools, sniffing dan spoofing, post exploitation. Kita bisa melakukan aktivitas untuk kegiatan forensik, reporting tools, social engineering tools, dan kali OPSEC links. Oke teman-teman, demikian video singkat kita pada kesempatan kali ini. Jika video ini bermanfaat, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana menggunakan terminal di Kali Linux dan browser di Windows untuk melakukan aktivitas hacking yang pertama. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.